Pemerintah menargetkan 1 juta warga divaksin COVID-19 per harinya untuk bisa mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity pada tahun depan. Namun seperti yang disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tadi, bahwa 1 juta vaksin sehari ini masih sulit untuk dilakukan karena stok vaksin yang terbatas. Dalam kondisi seperti itu, mampukah pemerintah selesai dalam 1 tahun untuk vaksinasi 70% penduduk dan bagaimana pemerataan vaksinasi COVID-19? Pagi ini kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber melalui daring. Di antaranya sudah tersambung bersama kami Dr. Maksi Ren Rondonuwu, Pelaksana Tugas Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan. Kemudian ada Muhammad Idris, Wali Kota Depok, dan juga ada Tri Yunis Miko, Epidemiolog UI. Selamat pagi Pak Idris, Pak Maksi, dan juga Pak Tri Yunis. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Timothy. Terima kasih sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Sekedar informasi saja, berhubung Pak Maksi ada acara dengan Menteri yang tidak bisa dilewatkan pada pukul 8. Saya nanti mungkin akan lebih banyak ke Pak Maksi pada segmen ini. Dan nanti saya akan lanjutkan dengan Pak Wali Kota dan juga Pak Tri Yunis. Tapi kita terlibat untuk 2 segmen ke depan ini. Saya ke Pak Maksi dulu, ada beberapa pernyataan nih Pak Maksi yang mungkin mungkin tidak perlu sampai kita khawatirkan, tapi kita antisipasilah begitu. Dari Menteri Kesehatan saja sudah mengatakan bahwa memang ada kendala pasokan maupun ada beberapa kendala di beberapa daerah seperti di 8 provinsi yang masih ada kendala untuk distribusinya. Nah, saya ke pasokan dulu. Kita sempat berbicara dengan Menteri Luar Negeri pekan lalu yang mengatakan bahwa upaya untuk mengamankan pasokan vaksin ini terus dilakukan, diplomasi juga terus dilakukan, dan tampaknya memang ada optimisme dalam pemenuhannya. Tapi bagaimanapun juga kan tidak ada yang bisa dipastikan begitu Pak Maksi. Nah, bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan untuk membangun sebuah strategi agar vaksinasi ini bisa terus berjalan dengan pasokan vaksin yang ada untuk sementara ini Pak Maksi? Ya, terima kasih. Ya, jadi memang benar apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Kesehatan bahwa memang untuk strategi vaksinasi kita saat ini tentu kita harus berdasarkan juga dengan ketersediaan daripada stok vaksin. Kita tahu bersama bahwa stok vaksin ini memang datangnya secara bertahap. Ya, tahap pertama kita sudah lewati 3 juta itu untuk nakes, dan itu seperti disampaikan oleh Bu Nadia itu sudah selesai digunakan. Kemudian tahap lansia dan publik itu kita hanya mempersiapkan untuk sekitar 40 juta dosis, 40 juta sasaran. Jadi ada 80 juta dosis sampai bulan Juni. Dan datangnya pun dari Maret sampai dengan Juni ini itu bertahap. Di akhir Februari kita baru dapat 7 juta. Kemudian antara bulan Maret ini kita akan dapat sekitar 11 juta. Jadi total ada 18 juta. Sebenarnya kita juga ada tambahan dari AstraZeneca. Tapi AstraZeneca ini kita masih menunggu dari Badan POM. Dan sesudah bulan April, Mei dan Juni kita sisanya itu lumayan itu untuk mendapatkan vaksinnya secara bertahap, dan kita harapkan seperti arahan Pak Presiden itu 40 juta di bulan Juni untuk lansia, dan sasaran untuk pekerja publik itu bisa terrealisasi di vaksinasi. Dan sesudah bulan Juli saya kira dan sampai seterusnya itu stok vaksin sesuai dengan mekanisme yang ada dalam pengadaan itu memang akan banyak. Jadi saya kira memang target-target yang kita lakukan seperti saat ini itu masih mengacu pada ketersediaan vaksin. Kita tidak boleh juga terlalu cepat. Ya, kalau terlalu cepat, ya saya pikir nanti ada daerah yang sesudah itu tidak melakukan lagi, itu akan nganggur. Jadi kita ngatur iramanya sehingga pada bulan Mei, saya kira bulan Mei itu sudah mulai banyak vaksin sampai bulan Juni. Saya kira demikian dulu. Ya, targetnya kan bulan Juni itu sudah bisa 1 juta vaksin per hari itu paling tidak targetnya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa target itu kalau bisa 1,5 juta malah per hari. Tapi ratanya sekarang untuk vaccination rate kita sekarang itu berapa sebenarnya Pak Maksi? Kalau beberapa pekan yang lalu kita mendengar sekitar 65-70 ribu per hari. Tapi saat ini apakah lebih baik angkanya Pak? Ya,
Baik, ya memang betul untuk tahap pertama itu di nakes itu kita rata-rata 60 ribuan. Jadi kita naik pelan itu mulai 10 ribu, 20 ribu, dan saat tenaga kesehatan itu 60 ribuan per hari. Kemudian pada tahap pelayan publik dan lansia itu meningkatnya mulai dari 100 ribu, kemudian pada minggu kemarin itu 2 hari kita sudah capai rata-rata 310 ribu. 310 ribu. Jadi kita harapkan memang target mestinya kita di sekitar 200 ribu per hari, kita sudah 300 ribu, dan itu kita akan coba sampai dengan Maret April ini kita bisa mencapai 500 ribu nanti, dan sudah Mei Juni kita harapkan di 500 sampai 1 juta per hari. Oke, secara operasional berarti masih sesuai dengan target, tapi lebih terkendala pada stok vaksin itu ya, seperti kata Pak Maksi tadi ya. Iya. Saya ke Pak Wali Kota, Pak Idris, Depok ini salah satu daerah yang berdekatan sekali dengan Jakarta. Saya yakin Depok tidak sendirian juga, ada Tangerang Selatan juga yang sebenarnya ingin sekali bisa cepat menerima vaksin juga, khususnya untuk lansia dan kelanjutannya nanti. Saya yakin kepada Pak Wali Kota juga banyak pertanyaan nih, Pak Wali Kota, kapan kami bisa divaksin begitu? Bagaimana menjawab ini kepada warganya, Pak Wali Kota? Ya, terima kasih Mas. Di Kota Depok targetnya 1,4 juta untuk vaksinasi bagi warga Depok yang jumlah 2,4 juta ini. Alhamdulillah pada tahap pertama dari 11.140 yang harus divaksin, yang berhasil divaksin setelah screening dan sebagainya sesuai dengan protokol kesehatannya, itu ada 11.127. Artinya ada sekitar 13 orang. Itu memang semacam gagal untuk divaksin karena berbagai faktor. Untuk tahap kedua ini, targetnya memang 242.657 dan diantaranya sasarannya adalah lansia, dan ini sudah berjalan. Bahkan kami sudah mensosialisasi, warga bisa menggunakan aplikasi untuk pendaftaran vaksin, khusus aplikasi di Kota Depok. Namanya baba-yak.depok.go.id. Itu aplikasinya agar lebih mudah ke mereka untuk melakukan pendaftaran. Jadi untuk lansia kami sudah proses kemarin, sudah selesai untuk tahap kedua gelombang pertama. Nanti insya Allah pada suntikan kedua 14 hari yang akan datang ini akan kita lakukan. Oke, apa kesulitannya? Alhamdulillah lancar dan insya Allah pada saatnya sampai 1,4 juta ini akan kita bisa selesaikan sesuai dengan target yang sudah ditentukan oleh Kementerian Kesehatan. Demikian. Pak Idris, biasanya dari awal tuh dari pendaftaran saja sudah ada kebingungan begitu, sudah ada simpang siur informasi di tengah masyarakat. Apa kendala yang ditemui pada saat pelaksanaan vaksin ini? Karena ini kan baru sebenarnya kelompok kecil dibandingkan dengan nantinya masuk ke tahap 3 dan selanjutnya begitu. Ini saja tentu ada kendala-kendalanya. Apa yang sudah terdeteksi dan apa yang sudah dilakukan untuk menyelesaikannya? Ya, memang kalau untuk tahap kedua kami belum membuka masyarakat secara umum. Tahap kedua ini masyarakat itu lansia. Lansia saya sudah instruksikan agar vaskes di Kota Depok yang bisa dilakukan vaksin ada 60. 22 rumah sakit dan 38 puskesmas. Ini sudah kami instruksikan puskesmas dan dari Dinkes untuk proaktif untuk lansia. Jadi masing-masing di kelurahan untuk mendaftarkan lansia. Sebab kita tidak bisa mengandalkan lansia datang ke tempat kita dengan sendirinya, tapi kitalah yang proaktif untuk lansia. Yang kedua untuk pejabat yang TNI Polri, ya ini juga sudah dalam proses, dan untuk suntikan pertama sudah kita lakukan, dan selanjutnya untuk pelaku-pelaku di pasar rakyat, ya ini juga untuk tahap keduanya. Jadi memang belum kita buka untuk masyarakat umum. Masyarakat umum kita targetkan pada tahap keempat dan kelima, yaitu di bulan Mei dan April, ya April Juni itu mungkin untuk masyarakat umum pada umumnya. Sekarang yang mereka relatif mempunyai tugas juga yang mengundang yang mereka berinteraksi dengan kerumunan orang seperti pasar dan juga TNI Polri dan sebagainya.
termasuk Pol PP secara khusus. Yang non PNS, kalau yang PNS ini sudah semuanya. Oke, saya ke Pak Triunis. Pak Triunis, tadi kita sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Maksi dan juga sebelumnya kita mendengar pernyataan-pernyataan dari Menteri Kesehatan. Apakah Anda yakin bahwa ini hanyalah sesuatu agar kita lebih aware dan berusaha lebih keras lagi, atau menurut Anda memang ada permasalahan serius dalam mengamankan stok vaksin di Indonesia ini? Ya, jadi pengadaan vaksin memang menjadi titik tolak keberhasilan vaksinasi. Jadi pengadaan vaksin ini di dunia memang mengalami masalah. Di Indonesia juga pasti bermasalah. Kemudian vaksin itu akan ada pada bulan April, Mei, Juni sampai Juni. Jadi itu pengadaan vaksinnya. Jadi, roadmap-nya sudah dibuat oleh Kemenkes. Jadi saya sudah tahu. Tapi plan of action-nya atau action plan-nya itu harus detail dilaksanakan. Jangan keluar dari roadmap-nya. Jadi kalau bisa, kemudian action plan-nya juga memperhitungkan tenaga. Karena kalau nanti April, Mei, Juni dilakukan, itu vaksin akan banyak betul, begitu. Maka tenaga kesehatan harus diperhitungkan. Fasilitasnya juga harus diperhitungkan. Kalau mengandalkan puskesmas itu tidak mungkin tercapai 1 juta per hari. Jadi harus melibatkan pelayanan swasta dan pelayanan militer atau ABRI, begitu Mas. Oke, berarti melibatkan TNI juga begitu. Betul. Apakah ada maksud saya ini kan sebenarnya cukup masuk akal. Apakah menurut Anda akan ada beberapa kendala pada saat mengajak swasta ataupun pengerahan TNI ini, atau menurut Anda ini benar-benar hanya tinggal disepakati saja pelaksanaannya dan pasti bisa dijalankan? Ya, kan vaksin mandiri dengan vaksin gotong royong sudah dibolehkan oleh pemerintah. Harusnya pemerintah mengambil fasilitas pelayanan swasta juga boleh untuk pemerintah, begitu, timbal baliknya begitu. Kemudian militer harus diperintahkan oleh negara, oleh presiden, bahwa mereka harus turut dalam program vaksinasi ini. Oke, baik. Pak Maksi mungkin boleh menanggapi hal tersebut juga dan menambahkan lagi, saya mungkin sudah mulai masuk ke kendala distribusi tadi, di mana dinyatakan ada beberapa provinsi yang sampai saat ini rantai dinginnya belum bisa menampung angka yang ditargetkan ke depannya ini, Pak Maksi. Ya, baik. Saya kira sebelum mengerti rantai dingin, benar sekali yang disampaikan oleh Abang saya ini Pak Triunis soal analisis ke depan. Jadi sebenarnya kita ini dalam tahap 1, tahap 2 ini dalam exercise lah. Uji coba juga. Untuk uji coba untuk memasuki tahap yang lebih besar, tahap 3. Jadi saya kira strategi yang sudah kami sampaikan berapa kali bahwa ada 4 strategi yang kami lakukan dalam vaksinasi. Yang pertama berbasis Paskes yang disampaikan oleh Pak Yunus tadi, termasuk puskesmas, rumah sakit. Dan sudah kami hitung benar, itu kemampuan Paskes, puskesmas dan rumah sakit itu sekitar hanya 600.000 per hari. Sehingga harus ada mekanisme lain yang harus kita tempuh untuk mencapai 1 juta bahkan sampai 1,5 juta. Yaitu strategi kedua dengan berbasis institusi. Ya, institusi itu seperti TNI, Polri, BNN. Mereka punya sumber daya. Kita tinggal memberikan vaksin dan mereka sasaran mereka suntik sendiri. Dan sesudah mereka selesai dengan sasaran mereka membantu kita, ke masyarakat umum. Dan strategi ketiga itu berbasis vaksinasi massal di tempat. Kita sudah banyak gunakan gedung-gedung, auditorium universitas, mall sekarang ini, di sekolah-sekolah, di masjid, di rumah ibadah. Itu saya kira sangat efektif. Kemudian yang terakhir itu berbasis strategi berbasis mobile. Seperti yang kita lakukan, mobile crew. Ini juga sangat efektif. Seperti Halodoc di Kemayoran itu sepanjang tahun dia akan gunakan. Dan produktivitas tiap hari dia uji coba meningkat terus. Kemarin juga di wilayah Tangerang ada 3 daerah yang bergabung itu. Di ICDD. Itu produktivitas luar biasa. Saya kira itu strategi dan tentu saya setuju
SDM itu harus kita persiapkan sekarang. Kita sudah latih 110.000 vaksinator. Jadi saya kira termasuk swasta, TNI Polri sudah dilibatkan. Itu kemudian sudah memadai terkendala dengan sudah memadai angka itu, Pak Masih? Sudah memadai dan kami pun bisa melatih terus sepanjang itu ada yang mau, ada relawan pun kami latih. Ya. Kemudian terkait dengan distribusi memang ada beberapa kendala. Oleh karena itu kami sudah memikirkan untuk distribusi kami tidak mungkin melakukan juga sendiri. Kami sudah bekerja sama Bio Farma untuk melibatkan pihak swasta juga yang sudah terbiasa melakukan distribusi rantai dingin dan mereka punya fasilitas di daerah-daerah seperti Korum. Kita akan menggunakan hub-hub di masing-masing provinsi. Jadi satu provinsi yang besar bisa sampai 3-4 hub untuk sebagai tempat penyimpanan untuk distribusi sampai ke Vaskes. Saya kira itu kami sudah pikirkan untuk ke depan. Ya. Ini termasuk beberapa provinsi besar seperti Sumatera Utara dan juga Sumatera Selatan ya Pak Maksi, termasuk juga. Benar. Mungkin kita akan berpikir bahwa untuk provinsi-provinsi ini pun seharusnya sudah bisa memilikilah fasilitas-fasilitas yang memadai. Ternyata tidak begitu dalam kenyataannya, ternyata tidak. Pemenuhannya nanti akan seperti apa dan apakah dari Kementerian Kesehatan saja atau bekerja sama dengan siapa nih? Ya, seperti saya katakan tadi memang untuk kondisi saat ini masih cukup untuk dengan vaksin yang sekarang ya, jumlah vaksin. Tapi begitu stok vaksin mulai bulan Mei, Juni banyak, kami juga sudah hitung tidak cukup. Oleh karena itu kami sudah bekerja sama dikoordinir oleh Bio Farma dengan pihak-pihak swasta yang sudah terbiasa mengirim logistik vaksin yang rutin yang mereka lakukan. Dan saya kira ini sudah dalam perencanaan yang matang membuat hub-hub di masing-masing provinsi. Ada seperti provinsi yang besar ada 3-4 hub. Jadi ada yang satu kabupaten atau kota yang punya penduduk banyak itu bisa ada satu hub untuk tempat penyimpanan gitu. Oke, baik. Saya ke Pak Idris. Kalau Depok sendiri, apa yang masih dibutuhkan untuk mencapai atau memenuhi kebutuhan nanti di tahap selanjutnya ini, Pak? Ya, Depok masih mengandalkan dan evaluasi kami untuk tahap 1 dan 2. Dengan 60 vaskes ini masih bisa memadai dan kita tangani dan target-target sudah kita lakukan sesuai dengan yang sudah kita agendakan. Cuman permasalahannya memang ini sebagian masyarakat merasa tidak sabar untuk segera divaksin. Sementara kami sudah buat sasaran-sasaran pada setiap tahapan-tahapan. Nah untuk itu nanti mungkin kami akan membuat semacam strategi yang sudah dikatakan oleh Pak dari Kementerian tadi bahwa kita akan meng-hire pihak ketiga untuk bisa memfasilitasi selain vaskes untuk sasaran masyarakat umum yang mereka memang mobilitasnya relatif lebih sering ke keluar kota Depok. Ini perlu kita akomodir karena memang kalau dari 60 vaskes yang sudah kita sediakan ini sudah didaftar dan sudah terdaftar dan sudah teragenda. Nah, ketika nanti mereka juga rumah sakit melayani juga masyarakat umum tidak sesuai dengan yang didaftar, ini akan bermasalah. Makanya kami akan membuat strategi yang sudah kita pikirkan akan kita lakukan nanti meng-hire pihak ketiga seperti yang dilakukan oleh teman-teman di Tangsel dan tempat-tempat lain untuk bisa melayani masyarakat secara umum, termasuk juga drive-thru ya untuk masyarakat yang memang kondisinya kondisi geososialnya memang bermasalah atau rentan. Nah ini yang perlu juga sedang kami usahakan untuk kita lakukan ke depan. Oke, baik Pak Wali Kota mohon ditahan dulu. Saya masih ada 1-2 pertanyaan lagi untuk Pak Wali Kota. Terima kasih Pak Maksi yang harus langsung jalan. Kita akan lanjutkan sedikit nanti bersama Pak Wali Kota Depok dan juga Pak Triunis usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami.